Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 9 Agustus 2024, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 31 ayat 14, dikatakan demikian: Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kebajikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup berkelimpahan dan kenyang oleh kebajikan Tuhan. Tentu kita semua mengharapkan itu terjadi dalam hidup kita. Melalui nas ini, Yeremia menyampaikan jaminan hidup orang percaya, yaitu kita akan berkelimpahan dan kenyang sebagai umatnya. Inilah sebagai bukti akan kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya kelaparan, melainkan berkelimpahan dan kenyang. Inilah keistimewaan kita sebagai umat Tuhan. Tetapi jangan salah mengartikan kata berkelimpahan. Berkelimpahan bukan berarti semuanya akan dipenuhi oleh Tuhan, tetapi segala sesuatu kebutuhan kita dalam hidup ini, itulah yang akan Tuhan sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Pada akhirnya kita lupa bersyukur kepada Tuhan karena merasa selalu kekurangan akibat dari keinginan kita itu. Sementara jika kita mau jujur dalam hidup ini, segala kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang berkelimpahan dan kenyang yang dimaksud di sini adalah mereka yang tahu mensyukuri segala kebajikan-kebajikan Tuhan tanpa banyak bersungut-sungut. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, mari kita mengingat segala yang telah Tuhan sediakan bagi kita selama ini. Mensyukurinya melalui bersedia hidup berbagi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Percayalah, jika kita berbagi kepada orang lain, kita tidak akan menjadi kekurangan karena kita telah diberi kelimpahan dan dikenyangkan. Oleh sebab itu, jangan biarkan hanya diri kita sendiri menikmati itu. Kiranya orang lain juga turut menikmatinya melalui hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umatnya, Tuhan mengharapkan kita menjadi orang-orang yang bermurah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, firman-Mu mengajar kami supaya kami selalu bersyukur atas penyertaan dan kebajikan-Mu. Tuhan tidak membiarkan umatnya kelaparan, melainkan berkelimpahan dan kenyang oleh kebajikan Tuhan. Kami bersyukur segala kebutuhan kami dalam menjalani hidup ini Tuhan sediakan. Berita tentang pengampunan tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi setiap umat manusia hingga saat ini. Allah memiliki kasih yang kekal. Allah juga memberi pengampunan kepada setiap umat manusia. Tuntun kami Tuhan untuk memberi respon yang benar, yaitu membuka diri kepada kasih Yesus dan menerima pengampunannya
sebagai rasa syukur dari kami orang-orang yang sudah diampuni, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjaga kekudusan hidup dan mau meninggalkan kebiasaan buruk kami yang kami lakukan selama ini. Tolong kami Tuhan untuk berusaha berubah dari hari ke hari sehingga kami menunjukkan sifat dan karakter manusia baru. Tuhan kiranya berkarya dan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan meneguhkan mereka yang mengalami letih lesu dan berbeban berat dan yang menghadapi berbagai penderitaan. Kiranya Tuhan menghibur mereka yang berduka. Tuhan membuka pintu bagi mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan bersuka cita dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.